Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Pratama Putri Yuli Sugianta dari kelas A3 NIM 23520100059. Di sini saya akan mempresentasikan pelanggaran etika profesi bidang struktur. A. Pendahuluan. Yang dimaksud dengan etika profesi adalah kegiatan seseorang dalam menjalankan kegiatan profesinya tapi tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik norma yang berhubungan dengan kode etik profesi maupun norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat juga, yang terkait dengan aturan-aturan yang ada dalam aturan pemerintah juga kaidah-kaidah ilmu dan kemampuan yang menunjang seorang dalam melaksanakan pelanggaran kegiatan profesinya. Ada beberapa alasan atau sebab seorang melakukan pelanggaran etika profesi, di antaranya adalah karena kurangnya integritas dan kurangnya kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan kegiatan profesinya, yang mana integritas dan kemampuan atau kecakapan yang mumpuni yang didapatkan dari jenjang pendidikan yang menandai juga pelatih dan pengalaman yang panjang di dalam menjalankan profesi adalah syarat mutlak yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan profesi pekerjaannya dalam melayani klien dan masyarakat. B. Profesi bidang struktur. Profesi bidang struktur terdiri dari banyak profesi pekerjaan yang terpisah di dalam kegiatan yang berkaitan dengan bidang struktur, baik struktur bangunan gedung, bangunan jembatan, bangunan bendungan, bangunan bandara, dan banyak lagi. Struktur bangunan yang bisa ditangani oleh seorang ahli bangunan atau ahli struktur. Dalam makalah ini khusus akan dibahas profesi ahli struktur dalam bidang struktur. Bangunan gedung yang terbagi lagi menjadi 3 bagian komponen pekerjaan, yaitu ahli struktur, bidang perencanaan, bidang pelaksanaan, dan bidang supervisi atau pengawasan, yang mana 3 komponen ini merupakan penanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. C. Contoh kasus pelanggaran etika profesi. Ada banyak kasus pelanggaran etika yang terjadi karena kurangnya integritas dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, tapi memaksa untuk bisa melakukan atau menerima pekerjaan yang dimaksud sehingga terjadi beberapa kesalahan di dalam output hasil pekerjaannya. Kita ambil contoh bidang perencanaan. Untuk mendesain atau merencanakan suatu bangunan, misalnya sebuah bangunan masih 2 lantai, tentu diperlukan beberapa tenaga ahli, di antaranya ahli struktur, untuk merencanakan dan mendesain agar struktur kuat dan memenuhi persyaratan-persyaratan keamanan. Tapi karena pihak perencanaan tidak melibatkan ahli struktur dalam proses perencanaan, maka hasil kerjaannya terjadi kesalahan pada desain kolom konstruksi. Hal ini diketahui sudah pada proses pelaksanaan pengajaran kolom selesai dalam secara keseluruhan. Struktur bangunan atau rangka bangunan sudah selesai. Kolom konstruksi dengan ukuran 40 cm x 40 cm dipasang dengan besi utama atau memanjang 8D 16 meter mili secara aturan bahwa luasan besi kolom minimal 1% dari luasan penampang kolom yang seharusnya dipasang minimal 12D 16 mm. Setelah diketahui ada kesalahan seperti ini, maka disepakati pekerjaan dihentikan dan diadakan langkah-langkah teknis selanjutnya untuk mencari solusi terbaik dan pekerjaan tersebut, yaitu 1. Rapat teknis unsur terkait. Dalam rapat teknis yang pertama ini seluruh stakeholder dilibatkan dan diminta saran-sarannya teknis terkait dengan keadaan yang ada di lapangan. Dari hasil rapat disepakati poin-poin penting untuk penanganan dari kesalahan tersebut. Dari pemeriksaan fiksi di lapangan tidak ada kerusakan atau retak dalam struktur bangunan yang membahayakan, maka diputuskan bangunan tidak dibongkar sambil menunggu langkah-langkah perbaikan atau perkuatan selanjutnya. Dilakukan analisis struktur ulang oleh orang ahli struktur yang mempunyai kemampuan dan bersertifikat. Apakah dengan konstruksi yang ada bangunan masih cukup kuat dan aman? Diwacanakan perkuatan struktur kolom dengan carbon walls.
carbon fiber reinforced polymer. Hasil rapat teknis kemudian dibuat dalam bentuk dokumen risalah rapat dan ditandatangani sebagai bukti keabsahan rapat, termasuk daftar absen yang hadir dan foto dokumentasi rapat. 2. Pemaparan hasil analisa ahli struktur. Pada hari yang sudah disepakati, maka ahli struktur yang ditunjukkan diminta memaparkan hasil analisis struktur terhadap kondisi bangunan yang ada. Dalam pemaparan ahli struktur dijelaskan mulai dari pembebanan, spesifikasi bangunan, dan desain kapasitas bangunan yang bisa dirangkum tersebut. Pembebanan terdiri dari pembeban mati, yaitu berat sendiri bangunan ditambah dengan beban tambahan dari mulai penutup, lantai, plafon, ME, dan dinding bangunan, sedangkan beban hidup diambil 400 kg per meter kubik persegi pada lantai dari 100 km per meter persegi pada beban atap. Spesifikasi bangunan. Struktur bangunan terdiri dari portal pemikul momen dengan pengambil dari kata pelaksanaan, yaitu beton K250 kg per cm dan besi U40 dengan izin tarik 4000 kg cm persegi. Pemodelan struktur. Pemodelan struktur disesuaikan dengan kondisi existing bangunan, kecuali untuk kolom dicoba dengan ukuran 30 x 30 cm dengan asumsi dengan pasangan besi 8016 mm sudah mencukupi luasan di antara 1% dari luas kolom yang ada. Dari pemodelan struktur, beban, dan spesifikasi bangunan, maka setelah dianalisa dengan menggunakan program komputer, maka didapatkan hasil bahwa dengan pemodelan kolom 30 cm x 30 cm, maka konstruksi khususnya kolom cukup kuat untuk menahan beban atau gaya yang terjadi pada struktur bangunan. Maka disimpulkan dengan kolom 40 cm x 40 cm dan besi kolom 8D 16 mm masih aman untuk dilanjutkan konstruksi bangunan selanjutnya, dan dari ahli struktur tetap menyarankan untuk dilanjutkan perkuatan konstruksi kolom. 3. Perkuatan kolom struktur dengan menggunakan carbon wrap. Dalam kasus ini adalah kurangnya luasan besi beton pada struktur kolom. Walaupun secara analisa struktur masih cukup aman, tapi untuk jangka panjang dan mengantisipasi beban berlebih, maka tetapi dilakukan perkuatan pada struktur kolom, yaitu pada 4 buah kolom yang berada di tengah-tengah bangunan masjid. Perkuatan struktur dengan menggunakan carbon wrap, carbon fiber reinforced polymer adalah sistem perkuatan dengan menambahkan atau membungkus serat karbon pada konstruksi yang diinginkan. Serat karbon khususnya pada kolom bisa menambahkan kekuatan gaya aksial dan geser pada kolom. Perkuatan bisa langsung dikerjakan karena memang permukaan beton sudah siap dan kemudian ditutup dengan plesteran beton sehingga serat karbon tidak kelihatan lagi pada permukaan beton. Hanya berakibatkan dimensi beton akan ada di sedikit pembesaran akibat pekerjaan berkuatan ini, tapi hal ini akan bisa ditutupi dengan pekerjaan interior. Di kesimpulan dari uraian di atas bahwa telah pelanggaran etika profesi bidang struktur yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak perencanaan karena tidak melibatkan ahli struktur dalam pekerjaan perencanaan. Jika pihak perencanaan dari proses perencanaan melibatkan tenaga ahli yang dibutuhkan pada saat perencanaan, maka kesalahan perencanaan akan bisa dihindari. Sebab jika kesalahan konstruksi diketahui pada proses pelaksanaan, maka dibutuhkan biaya yang besar untuk merekonversi struktur, dan kadang hasil dari perbaikan tidak akan sempurna dibandingkan jika memang sudah direncanakan dari awal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.